Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Pak Irwan dan kawan-kawan semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS yang telah diberikan Pak Irwan. Jadi di sini saya akan membahas penyelesaian Capacitated Vehicle Routing Problem menggunakan algoritma linear sweep untuk manajemen limbah. Ini perkenalkan, nama saya Doni Rapi Bagindra dan dengan NIM 21/479/PA/20791. Nah, di sini untuk dasar kontennya itu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada permodelan, yang keempat ada algoritma, yang kelima itu ada aplikasi nyata dalam lingkungan kampus UGM. Yang keenam ada daftar pustaka. Yang pertama pendahuluan. Limbah adalah sisa dari aktivitas manusia, proses natural dan barang yang tidak lagi digunakan. Limbah yang terakumulasi dapat menyebabkan kerusakan seperti polusi udara, penyakit, banjir, dan lain-lain. Dalam rangka menghindari efek negatif dari limbah, Universitas Gadjah Mada memerlukan metode untuk mengoptimasi pengangkutan sampah untuk memastikan bahwa petugas dapat melakukan pengangkutan sampah dengan efektif. Yang kedua ada metode. Jadi metodenya itu Vehicle Routing Problem atau VRP. Jadi misal G sama dengan V, A merupakan graf dengan V itu himpunan dari 1, 2 sampai N adalah himpunan vertex yang merepresentasikan pelanggan dengan depot terletak pada vertex I dan A adalah himpunan sisi. Jadi setiap sisi itu I dan J itu I tidak sama dengan J. Diasosiasikan dengan matriks C sama dengan CIJ. Dengan CIJ dapat diinterpretasikan sebagai biaya perjalanan atau waktu perjalanan. VRP digunakan untuk merancang rute kendaraan dengan biaya paling rendah sedemikian sehingga setiap vertex dalam V dikunjungi tepat satu kali oleh satu kendaraan dan seluruh kendaraan mulai dan berakhir di depot. Yang ketiga itu ada permodelan. Dalam kasus pengangkutan sampah, kendaraan dioperasikan dari sebuah depot utama. Kendaraan berjalan melewati vertex dan terletak di sekitar depot utama. Pada setiap vertex dilakukan pengangkutan sampah sebelum dan sesudah kendaraan pergi ke vertex selanjutnya. Kendaraan berjalan melewati berbagai vertex yang ditetapkan hingga vertex terakhir sebelum akhirnya kembali ke depot. Dalam VRP diasumsikan bahwa biaya untuk merekrut kendaraan baru jauh lebih mahal dibanding biaya perjalanan lewat rute tambahan. Dengan demikian, target utamanya adalah untuk meminimumkan jumlah kendaraan dan target sekundernya adalah untuk meminimumkan total jarak yang ditempuh. Jadi untuk asumsinya, yang pertama, kuantitas sampah perlu diangkut dari setiap vertex yang sudah diketahui sebelum perjalanan. Yang kedua, digunakan kendaraan homogen dengan kapasitas yang sama. Yang ketiga, sampah yang diangkut dianggap homogen. Yang keempat, tidak terdapat waktu pelayanan pada setiap vertex. Yang kelima, biaya perjalanan diabaikan. Yang keenam, sampah hanya ditransportasikan dari vertex ke depot dan tidak di antara vertex. Yang ketujuh, satu vertex hanya dilayani oleh satu kendaraan. Nah, untuk model matematikanya, untuk notasinya itu V itu merupakan himpunan kendaraan, N himpunan vertex, N kecil banyaknya vertex, I dan J yaitu indeks vertex dan pemberhentian kendaraan, Q kapasitas kendaraan dan P banyak pengangkutan di vertex I. DIJ yaitu jarak vertex I dan J. Variabel keputusan itu XIJK sama dengan 1 jika kendaraan K melewati J setelah I.
QIK itu muatan kumulatif kendaraan setelah melewati I. Nah, untuk model matematika yaitu yang pertama fungsi tujuan. Itu ada min sigma dari I sama dengan nol sampai N dan sigma dari J sama dengan nol sampai N dan K sama dengan nol sampai V untuk DIJ XIJK. Kendalanya, setiap vertex dikunjungi tepat satu kali oleh satu kendaraan. Jadi, sigma K sama dengan I itu sampai V dan sigma I sama dengan nol sampai N. Untuk X, I, J, K sama dengan 1. Dengan J 1, 2, sampai seterusnya. Setiap vertex ditinggalkan tepat satu kali oleh satu kendaraan. Jadinya sigma K sama dengan 1 sampai V dan J sama dengan 1 sampai N untuk X, I, J, K sama dengan 1 dengan I itu 1, 2 dan seterusnya. Setiap kendaraan meninggalkan depot satu kali saat mulai. Itu contohnya. Jadi sigma J sama dengan 1 sampai N dan X 0 JK sama dengan 1 dengan K sama dengan 1, 2 dan seterusnya. Setiap kendaraan masuk ke depot satu kali saat selesai. Sigma I sama dengan 1 sampai N, XI 0K sama dengan 1. Dengan K 1, 2, 3 dan seterusnya. Setiap kendaraan yang mengunjungi vertex harus meninggalkan vertex tersebut. Jadi itu sigma I tidak sama dengan M sampai N. Untuk X, I, M, K sama dengan sigma J tidak sama dengan M sampai N. X, M, J, K dengan K satu dengan K dan M 1, 2, 3 dan seterusnya. Muatan setelah meninggalkan vertex J tidak boleh melebihi kapasitas. Itu QIK plus PJ kurang dari sama dengan Q. Dengan K dan J itu 1, 2, 3 sampai seterusnya. Eliminasi subtur artinya setiap kendaraan harus terpakai. Itu sigma I anggota S dan sigma J anggota S dengan I dan J tidak tidak boleh sama. Maka XIJK lebih dari sama dengan 1 dan S subset N dan K sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Seluruh XIJK itu biner. Jadi XIJK itu anggota himpunan 0 dan 1. Untuk I sama dengan 0 sampai N, J sama dengan 1 sampai N, dan K sama dengan 1 sampai V. Selanjutnya itu ada algoritma. Algoritma yang digunakan itu adalah linear sweep. Itu yang pertama untuk menetapkan depot sebagai pusat koordinat dan menyapu vertex yang mengelilingi depot secara searah atau berlawanan jarum jam dimulai dari vertex yang memiliki sudut polar terkecil. Yang kedua, vertex pertama ditemukan. Ketika vertex pertama ditemukan, vertex tersebut digunakan ke kendaraan pertama dengan memperhatikan batasan kapasitas. Jika masih memenuhi, maka vertex tersebut akan dikunjungi. Yang ketiga, menyapu kembali hingga vertex kedua ditemukan. Yang keempat, ketika vertex kedua ditemukan, vertex terlebih dahulu dicek terhadap batasan kapasitas. Jika masih memenuhi, maka vertex tersebut dikunjungi. Yang kelima, ada penyapuan dilanjutkan hingga kapasitas kendaraan penuh. Yang keenam, ada prosedur dilakukan dengan kendaraan kedua untuk vertex yang tersisa. Yang ketujuh, prosedur diulang hingga setiap vertex sudah ditugaskan pada kendaraan. Ini untuk gambar ilustrasi algoritma linear sweep. Yang kelima itu adalah aplikasi nyata dalam lingkungan kampus UGM. Yang pertama kita mengidentifikasi masalah di lingkungan UGM. UGM merupakan kampus besar dengan area yang tersebar meliputi fakultas, asrama mahasiswa, pusat kegiatan, kantin, dan fasilitas umum lainnya. Masalah utama itu melibatkan yang pertama volume limbah.
sampah yang dihasilkan dari berbagai lokasi. Yang kedua itu ada distribusi lokasi, titik pengumpulan limbah tersebar di seluruh kampus. Yang ketiga itu ada keterbatasan sumber daya. Kapasitas kendaraan pengangkut limbah itu terbatas, jadi perlu digunakan secara optimal. Yang keempat ada efisiensi waktu dan biaya. Itu rute pengangkutan yang panjang meningkatkan biaya operasional dan waktu tempuh. Yang kedua itu pendekatan model CVRP. Model Capacitated Vehicle Routing Problem adalah solusi yang tepat karena mencakup yang pertama, penghematan rute kendaraan, yaitu memastikan setiap titik yang diangkut, yang dikunjungi dengan rute terpendek dan jumlah kendaraan minimal. Yang kedua ada kapasitas kendaraan. Itu kendaraan hanya memuat limbah sesuai kapasitas yang telah ditentukan. Yang ketiga, keberangkatan dan kepulangan ke depot. Setiap rute dimulai dan berakhir di tempat pembuangan sementara atau TPS utama. Algoritma yang digunakan itu linear sweep algorithm diterapkan dengan langkah berikut. Yang pertama, penentuan pusat koordinat atau depot. TPS utama itu dijadikan pusat. Yang kedua, pengurutan lokasi berdasarkan sudut polar. Jadi lokasi-lokasi pengangkutan itu disusun secara melingkar dan itu searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang ketiga itu pengelompokan berdasarkan kapasitas kendaraan. Setiap titik diurutkan dan dimasukkan ke rute kendaraan hingga kapasitas penuh. Yang kedua, kendaraan kedua digunakan untuk sisa lokasi dan proses ini diulang hingga semua lokasi tercakup. Terus untuk pengangkutan sampah kampus, yang pertama ada titik-titik pengumpulan, itu contohnya Fakultas Teknik, kedokteran, perpustakaan, kantin. Nah, untuk depotnya itu TPS utama di kampus. Nah, kendaraannya itu armada homogen dengan kapasitas tetap, misalnya 1 ton. Yang kedua itu penjadwalan rute harian. Kendaraan A menangani area kampus timur, contohnya hukum, psikologi, asrama selatan, dan kendaraan B menangani area kampus barat, contohnya fakultas teknik, fakultas MIPA, dan sebagainya. Efisiensi operasional, penghematan biaya bahan bakar karena rute kendaraan lebih pendek. Yang kedua, efisiensi waktu, pengangkutan selesai lebih cepat, penurunan emisi karbon sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan UGM. Yang kelima itu ada potensi pengembangan. Implementasi teknologi itu menambahkan GPS dan perangkat lunak, manajemen logistik untuk pelacakan waktu yang nyata. Kedua ada penerapan simulasi di kelas. Mahasiswa dapat mengimplementasikan model ini sebagai proyek yang praktis menggunakan data nyata dari kampus. Ketiga tuh penerapan di luar kampus, yaitu konsep ini dapat diadaptasi untuk pengangkutan limbah di kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Parameter masalah. Yang pertama itu depot TPS utama, koordinatnya itu 0,0. Yang kedua kapasitas kendaraan itu 10 ton. Yang ketiga jumlah kendaraan itu tidak dibatasi dan akan dihitung berdasarkan kebutuhan. Yang keempat, jumlah titik pengumpulan itu 6 lokasi. Volume limbah di setiap lokasi itu sama dengan 3, 2, 4, 5, 1, 3 gram ton. Koordinat lokasi pengumpulan, lokasi 2,3, 5,7, min 3, min 2, 4, min 4, min 4,5, 1, min 3. Jadi matriks jarak itu Euclidean distance. Jarak antara dua lokasi itu X1 dan Y1 serta X2 dan Y2 dihitung sebagai D IJ akar dari X1 kurang X2 kuadran ditambah Y1 kurang Y2 kuadran. Nah, ini untuk jarak matriksnya bisa kita lihat di pada tabel di bawah ini. Depot, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4, sampai lokasi 6. Oke, kita lanjut. Nah, langkah 1 itu perhitungan sudut polar.
Sudut setiap lokasi dari depot dihitung menggunakan sudut sama dengan aktan 2 y, x. Hasilnya itu lokasi 1 56,31 derajat, lokasi 2 54,46 derajat, lokasi 3 min 146,31 derajat, lokasi 4 min 45 derajat, lokasi 5 128,66 derajat, lokasi 6 min 71,57 derajat. Urutan 2 itu urutan lokasi berdasarkan sudut. Jadi udah kita dapat tadi sudut-sudutnya dari lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Itu kita urutkan. Yang pertama itu ada lokasi 3, kedua lokasi 6, lokasi 4, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 5. Nah, setelah itu kita kelompokkan ke kendaraan. Lokasi satu, kendaraan satu lokasi 3 itu misalkan 4 ton. Lokasi 2 6 ton, 3 ton, sorry. Lokasi 4 3 ton, totalnya 10 ton. Dan kendaraan kedua sama sampai 10 ton. Rute kendaraan yang pertama itu depot, lokasi 3 lokasi 6 lokasi 4 dan depot lagi. Sama juga dengan kendaraan yang kedua. Jadi total jarak tempuh kendaraan satu itu 3,61 plus 2,24 plus 7,81 plus 55,66 itu sama dengan 19,32 unit. Kendaraan dua itu 3,61, 5, 9,22 dan 6,40 itu 24,23 unit. Jadi total jarak keseluruhan itu tinggal kita tambahkan maka hasilnya akan 43,55 unit. Nah, jadi untuk menjawab soal yang kedua yang dikirim sama Pak Irwan itu refleksi pembelajaran waste management. Apa sih yang saya dapat dari belajar KSMT ini? Jadi yang pertama itu ada pemahaman dasar manajemen limbah. Jadi memahami siklus pengelolaan limbah dari pengumpulan hingga pemrosesan. Yang kedua ada penerapan matematika terapan. Itu menggunakan model CVRP untuk mengoptimalkan pengangkutan limbah dan mengurangi biaya operasional serta meningkatkan efisiensi. Yang ketiga itu ada algoritma untuk solusi yang optimum. Jadi mempelajari algoritma linear sweep untuk merancang rute kendaraan yang optimal. Yang keempat tuh pentingnya data dan asumsi. Jadi memastikan data yang akurat dan asumsi yang relevan untuk permodelan yang efektif. Setelah itu kita lanjut ke langkah-langkah menyelesaikan masalah pemetaan lokasi dan volume limbah. Identifikasi pengumpulan, identifikasi lokasi pengumpulan. Contohnya fakultas, kantin, asrama. Kedua itu lakukan survei volume limbah di tiap lokasi. Penerap Penerapan algoritma optimisasi, gunakan pendekatan CVRP untuk merancang rute optimal. Kedua, hitung jarak antar lokasi dan kelompokkan berdasarkan kapasitas kendaraan. Ketiga, pengadaan dan pengelolaan armada. Pastikan kapasitas kendaraan sesuai kebutuhan dan jadwalkan pengangkutan secara berkala. Yang keempat itu ada peningkatan infrastruktur, jadi tambahkan tempat sampah terpilah di setiap lokasi. Sediakan TPS yang memadai. Kelima, ada keterlibatan sivitas akademika. Jadi, edukasi sivitas akademika tentang pentingnya pemilahan sampah di UGM. Kedua, libatkan BEM dan komunitas lingkungan untuk meningkatkan kesadaran terutama di lingkungan kampus. Yang keenam, ada monitoring dan evaluasi. Jadi, setiap melakukan kegiatan, contohnya sampah ini apalagi itu pasti kita akan ada monitoring dan evaluasi supaya menjadi lebih baik. Pertama itu pasang sistem pelacakan rute kendaraan. Kedua, evaluasi data secara berkala untuk meningkatkan efisiensi. Jadi kesimpulannya, solid waste management ini memadukan pendekatan teknis dan perilaku. Yang kedua itu algoritma CVRP itu membantu optimisasi pengangkutan limbah.
Yang ketiga, edukasi dan kolaborasi komunitas untuk mendukung keberlanjutan sampah yang ada di kampus. Ini untuk daftar pustakanya, ambil literatur dari Kumar VVS Jaya Citra R tahun 2016. Ya, sekian. Terima kasih kawan-kawan semua dan Bapak Irwan terutama telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang telah saya berikan bisa bermanfaat untuk kita bersama, terutama untuk kampus UGM kita tercinta. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.